poin pentingnya di situ. Nah, sekarang yang yang menjadi soal adalah bahwa hampir mayoritas orang adalah cuma mengambil alih saja dari paradigma yang ada, dan itu belum tentu yang dia yakini gitu loh. Dan itu yang mungkin agak susah kalau kita mau ngomong bagaimana orang bisa menciptakan otonomi tadi gitu. Kalau otonomi kan sejak dari cara berpikirnya udah otonom gitu. Kira-kira itu, dan kalau urusan metode itu kan bisa macam-macam. Metode itu bisa tergantung situasinya, tergantung kondisinya dan sebagainya itu. Dan sekarang ini yang berkembang ini kan sebenarnya kan pertukaran metode sebetulnya, tetapi paradigmanya mungkin bisa jadi dalam konteks apa yang diungkapkan Buki di depan tadi, bahwa saya setuju bahwa sekarang sudah banyak orang, mungkin yang dimaksudkan selesai itu sudah banyak orang menganut itu. Nah, kalau kita ngomong alternatif kan apa alternatifnya? Alternatif itu tidak hanya sekolah di kebun atau di apa gitu, tapi alternatif itu cara berpikirnya juga alternatif, kira-kira itulah. Sehingga itu akan sangat menentukan. Coba mungkin kita belajar di negara Bhutan umpamanya ya, seperti apa sekolahannya gitu, yang dia menganut tidak mengeksploitasi hutan, tidak setiap pohon yang ditebang satu harus diganti 4, mungkin sekolahannya berbeda gitu, karena perspektifnya seperti itulah yang saya maksudkan dengan ideologi itu kan tumpukan dari paradigma, perspektif itu membangun ideologi sebetulnya gitu. Bahwa mungkin kalau di Jawa ya itu agak tepat ya, bahasanya itu namanya bebrayan, urip bersama itu harus dirumuskan itu dalam visi. Nah, itu yang akan menentukan tindakan-tindakan di dalam proses-proses pendidikan sebetulnya. Nah, sekarang kenapa orang-orang desa tidak lagi bertani atau apa ya, karena ekosistemnya udah nggak seperti itu. Bahkan sekolah-sekolah juga tidak lagi berpikir soal itu lah, nggak mungkin kan. Nah, ini memang peran negara menjadi sangat besar di situ, mempengaruhi masyarakat secara umum. Nah, kalau saya ngomong pertarungannya di komunitas ya karena saya udah nyerah urusan negara, udah nggak bisa apa-apa. Kalau saya terus terang aja ya, saya hanya bisa ngadepin apa yang bisa saya lakukan di depan mata, kira-kira itu. Terima kasih Pak Toto. Saya kembali lagi ke Pak Jimmy. Tadi Pak Jimmy sempat keluar, sekarang sepertinya sudah masuk lagi. Betul tidak ya, sudah masuk lagi? Ya, sudah masuk lagi. Pak Jimmy, tadi ada pertanyaan tentang implementasi konsep Merdeka Belajar yang pemerintah sekarang lakukan ya. Jadi dalam tataran konsep tapi juga implementasi. Bagaimana pandangan Pak Jimmy terhadap apa yang pemerintah sekarang lakukan? Tadi Mas Bukik sempat sebut beberapa poin yang ada juga di kolom komentar terkait penghapusan UN, terkait dengan penghapusan RPP dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Jimmy memandang apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk melakukan implementasi Merdeka Belajar ini? Silakan Pak Jimmy. Oh, Pak Jimmy. Ya. Oke, silakan. Kita tentu belum tidak saya belum melihat apa yang dilakukan itu disebut yang secara otonom lah, atau tujuannya pendidikannya otonomi itu. Nah, dan juga saya pikir tadi sudah saya katakan gitu ya, saya merujuk ke Ki Jaya Bantoro. Nah, pemikiran Ki Jaya Bantoro itu tidak direalisasikan gitu ya, sudah begitu lama tidak direalisasikan. Kalau saya merujuknya bahwa yang namanya merdeka itu pendidikan yang memerdekakan itu merujuk ke Ki Jaya Bantoro, ya pemerintah tidak melakukan itu. Belum melakukan sama sekali, tidak melakukan sama sekali. Nah, kaitannya dengan tadi sempat saya dengar misalnya Mas Toto bilang ini kan bisa perspektif pendidikan kita. Perspektif pendidikan kita itu kan ke situ. Tidak lebih jelas lagi, perspektif pendidikan itu tidak mengarah kepada perspektif pendidikan yang dipegang oleh Ki Jaya Bantoro gitu kan. Jadi ya nggak ada itu di sekolah, ya tidak ada.
Nah, tapi kan saya bilang tadi, sudah saya katakan, merujuk tadi, mencontoh apa yang dilakukan oleh sekolah alternatif oleh Salam, yang komunitas itu tadi saya katakan, terpaksa saya ulang, itu bisa dicoba dipakai di setiap sekolah, sesuai dengan kemampuan sekolah itu sendiri tentu saja, sesuai dengan ada yang di sekolah itu. Jadi, itu bisa mungkin melakukan itu. Lagi-lagi kalau perspektif itu mau dipakai. Kalau perspektif ini, itu kan bicara merubah perspektif. Kalau tadi kita bicara ideologi, sebenarnya merubah ideologi lah. Kalau mau dikatakan yang tidak suka dengan pakai ideologi, saya katakan lah, itu merubah ideologi. Atau lebih enak lagi, lebih yang agak soft gitu, yang merubah perspektif lah, perspektif pendidikan. Selama perspektif itu belum dirubah, memang sulit. Tapi saya masih percaya memang bisa dilakukan, mungkin tidak cepat atau apa gitu ya, karena ini perjuangan buat saya, tidak mudah gitu ya, dan itu dilakukan oleh perjuangan yang tidak yang berkelanjutan lah kalau segitu. Kalau tidak ya tidak sebentar untuk dilakukan. Begitu kira-kira, Mas Bari. Oke, sepertinya ada gangguan lagi di Bari. PLN nih kayaknya nih, kita sekarang menyalahkan PLN. Mungkin tadi ada Anyi masih di sana, Anyi? Asulis? Iya masih. Pak Sulis juga masih. Mungkin kalau bisa dibantu, ini kita sebenarnya merdeka saja, siapa yang mau bantu men-take over jadi moderator di sini? Tadi kayaknya Pak Sulis ada tanggapan nih, cuman kan agak aneh nih ya, saya nunjuk Pak Sulis. Mohon maaf ya, saya belokin aja gitu ya, nggak apa-apa ya, silakan nih Pak Sulis. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya ingin menyampaikan hal yang paling sederhana saja dulu ya. Pertama, ada slogan atau jargon Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar itu dalam pemahaman saya itu untuk para siswa gitu. Slogan ini kalau bisa kan bisa terwujud di dalam praktek gitu ya. Nah, tentu butuh latihan sampai kemudian ada kerangka berpikir merdeka gitu. Saya mulai dari praktek paling sederhana di sekolah, ketentuan adanya kriteria ketuntasan minimal. Itu sampai sekarang yang menentukan adalah sekolah. Siswa tidak punya kebebasan. Kalau kita mau memulai dari hal yang paling sederhana di sekolah formal, usulan saya, misalnya kalau 10 pelajaran, itu KKM dibuat 3 macam. Tinggi, sedang, rendah. Tingginya misalnya 7, sedangnya 6, rendahnya 5. Nah, kebebasan atau merdeka belajar atau kebebasan atau kemandirian itu dimulai dengan Ya, terputus juga ya. Iya, kayaknya terputus juga. Mungkin aku coba bantu mengajukan pertanyaan yang udah dikumpulkan ya. Ini ada beberapa pertanyaan sambil menunggu Bri. Sebentar. Mohon maaf. ini misalnya. Nama. Yang kedua, orang tua juga langsung paham tentang itu. Praktek KKM yang sekarang menjadikan rapot tidak ada maknanya. Ketika sebuah sekolah menentukan KKM misalnya untuk semua pelajaran 82 misalnya, ada salah satu sekolah di Surabaya itu yang menentukan KKM seluruh pelajaran itu 82. Maka nilai di rapot itu hanya ada 8, 9, 10, 8, 9, 10. Akibatnya orang tua juga nggak paham itu gitu. Tidak paham makna dari rapot. Maaf, ini kayaknya ada trouble di koneksi lagi ya. Mungkin untuk nerusin diskusi, ini saya coba inikan pertanyaan yang sudah di ini aja ya, yang ada ya.
Ini ada pertanyaan dari Kris atau Moya. Selamat malam, saya Kris dari Kupang, Provinsi NTT, alumni Sakti Guru 2019. Konsep otonomi belajar itu sebenarnya apakah orientasi penerapannya pada personal atau pada komunitas? Terima kasih sebelumnya. Mungkin dari siapa yang mau menanggapi? Mungkin Mas Bukik atau Pak Toto? Atau karena saya nggak lihat ada Pak Jimmy di sini. Bisa diulang pertanyaannya, Mas? Pertanyaannya adalah konsep otonomi belajar. Konsep otonomi belajar itu sebenarnya apakah orientasi penerapannya pada personal atau pada komunitas? Ya, coba jawab ya. Merdeka belajar penerapannya dalam konteks apa? Menurut saya Merdeka belajar itu konsep yang harus dipahami secara utuh. Bisa diterapkan pada level murid, bisa diterapkan pada level guru, bisa diterapkan pada level organisasi, bisa diterapkan pada level kebijakan. Tergantung siapa yang akan menggunakan prinsip dari Merdeka Belajar. Mau pakai Merdeka Belajarnya Ki Hajar Dewantara yang 3 tadi, atau mau pakai Merdeka Belajar yang versi saya yang sederhana tadi, mengatur dirinya sendiri. Itu bisa diterapkan semua kok. Dan sebenarnya kalau kita ngomong soal gagasan-gagasan yang ada di sistem pendidikan, sebenarnya juga sudah mendorong ke arah sana, cuman memang memadukan antara kapabilitas, komitmen dengan kebijakan untuk negara sebesar Indonesia memang tidak sesederhana itu. Kita sudah pernah punya yang namanya kurikulum 2006 itu, kurikulum yang tahun 2006 yang memberikan kemerdekaan pada sekolah untuk membuat kurikulumnya sendiri. Tapi pada titik lain kebijakan yang seperti itu juga butuh dukungan dari kapasitas dari orang-orang yang terlibat dalam sistem pendidikan. Itu yang jadi PR kita di Indonesia itu kan sebenarnya di situ kan agak susah dengan jumlah yang sangat banyak, dengan keragaman, belum lagi soal otonomi daerah dan segala macam. Misal soal KKM. Soal KKM itu kalau Bapak Ibu pernah baca juknisnya, baca aturannya, cara menetapkan KKM, itu sebenarnya ada sangat banyak terobosan yang bisa dilakukan oleh sekolah. Tapi kenyataan di lapangan, KKM saya revisi bukan hanya ditentukan oleh sekolah, KKM juga justru seringkali ditentukan semena-mena oleh dinas pendidikan daerah. Kenapa ditentukan oleh dinas pendidikan daerah? Karena itu masuk ke rencana pembangunan daerah. Kenapa masuk rencana pembangunan daerah? Karena ditetapkan oleh Bappenas di perencanaan pembangunan nasional. Sehingga yang KKM itu harusnya otonom ditetapkan oleh guru, mengacu pada kapasitas murid, dan bisa sebenarnya melibatkan murid kalau mengikuti aturannya, di prakteknya dipolitisir untuk menunjukkan capaian-capaian kinerja yang baik dari jumlah yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sederhana KKM dan dihapus kalau ketetapan yang di dokumen-dokumennya Bappenas dan dokumen yang disebutkan daerah itu tidak diubah. Itu juga harus diubah. Gitu mungkin. Nggak tahu nyambung apa enggak. Silakan. Kita semuanya udah jam 9 malam ini kayaknya ya. Tapi mungkin ini menarik untuk bisa Pak Toto juga tanggapi mungkin ya pertanyaan ini gitu. Apakah bicara otonomi belajar itu orientasi penerapannya itu kepada personal atau pada komunitas gitu. Pak Toto mungkin bisa ikut menanggapi, Pak Toto. Ya, personal atau komunitas ini ya tergantung dari paradigmanya yang dianut gitu kan. Kalau sekarang ini kan lebih banyak orang berbondong-bondong untuk urusan personal. Nah ini kan tergantung nih, kalau kita cita-citanya pengen membangun kehidupan bersama ya mestinya komunitas kan gitu.
Itu yang membedakan. Yang lain begini, saya pengen share pengalaman ketika saya mendesain proses belajar ya. Saya coba pelajari kurikulum yang ada ya sejak dari orde lama sampai orde baru gitu. Ternyata ya setiap ini kan pasti punya indikator ya. Oke, umur usia sekian sampai sekian mesti punya pengetahuan apa, punya kemampuan apa dan sebagainya gitu. Nah, ternyata dari sekian indikator itu, ternyata indikator itu diterjemahkan di dalam mata pelajaran kan itu sebetulnya. Nah, saya kira ini menarik. Saya terakhir ketemu Pak Fransiskus Wahono itu dia mencoba meneliti Salam, meneliti Ki Hajar dan meneliti Romomangun. Nah, Romomangun dan Ki Hajar ternyata dan ini hasil risetnya Pak Frans Wahono itu bahwa ternyata belum berani untuk keluar dari mata pelajaran. Jadi ya, tetap harus ada mata pelajaran. Nah, di Salam itu udah nggak ada mata pelajaran, yang ada adalah tugas guru atau fasilitator itu mencoba dia tugasnya adalah bagaimana supaya apa yang dipilih atau yang dilakukan oleh anak-anak itu punya kontak terhadap berbagai aspek ya, entah itu aspek sosial, aspek kalau pakai mata pelajaran ya aspeknya kepada IPA apa, IPS apa dan sebagainya. Tetapi itu tidak dijadikan mata pelajaran sehingga pilihannya adalah setiap anak melakukan riset di situ, melakukan riset sesuai dengan apa yang sedang dia senangi atau apa yang sedang dia pengen tahu, kira-kira di situ sebetulnya mata pelajaran sendiri menurut saya itu bagian dari yang ini yang paling radikal itu sebenarnya juga bagian dari yang tidak memerdekakan sebetulnya kalau mau jujur gitu, kira-kira itu Mbak. Oke. Ini sepertinya teman moderator kita tidak kembali lagi, PLN-nya masih bermasalah. Sudah kembali loh. Sudah kembali, oke, baik. Ya. Mohon maaf ya. Tadi sudah. Ya, boleh langsung mau di take over lagi. Ini sudah jam 9 ini, mau bagaimana? Ya, itu justru yang saya mau ingatkan juga. Mungkin kita perlu sepakati lagi. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi kali ya, beberapa pertanyaan yang mungkin menarik untuk kita bahas. Jadi saya sebenarnya usul di extend 15 menit. Jika berkenan, bagaimana Bapak Ibu kita extend 15 menit untuk kita respon beberapa pertanyaan pamungkas kita nih, untuk kita bisa sambil simpulkan juga nanti. 15 menit, setuju ya? Oke. 15 juga boleh. Ya, karena ini kan sebenarnya merdeka juga ya. Jadi kan orang boleh masuk, boleh keluar juga. Terserah. Tapi kita coba, ini sebenarnya kesepakatannya dengan para narasumber berarti. Ada pertanyaan selanjutnya ini dari bentar. Ini karena saya baru terkoneksi lagi, saya butuh waktu nih, ada delay nih. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Kemala, atau ini saya asumsikan lagi ya, Mbak Kemala Astika. Apa rencana Kemdikbud untuk mengetahui bahwa Merdeka Belajar itu sudah dipraktikkan di tiap sekolah? Pertama, apakah memang ada rencana untuk mencari tahu bahwa Merdeka Belajar sudah dipraktikkan di tiap sekolah? Dan bagaimana rencananya kira-kira? Atau mungkin juga buat narasumber lebih ke apa yang harus pemerintah lakukan sebenarnya untuk memastikan bahwa konsep pendidikan yang memerdekakan, konsep Merdeka Belajar ini bisa diimplementasikan oleh sebanyak-banyaknya sekolah publik kita. Mungkin ke Pak Jimmy dulu, Pak Jimmy, silakan. Ya, Mas Bari, saya dalam hal ini
searah dengan mungkin tidak keliru, searah dengan Mas Buki, kita mesti mulai dari guru. Ya, salah satunya ya, satu unsur penting guru memang. Guru itu yang harus dicoba untuk melihat ini bahwa ini yang termasuk yang paling penting untuk dilakukan. Kalau mau memang kita mau berubah. Tapi perlu diingat bahwa guru ini juga tentu yang harus kita ajak guru untuk melihat perspektif yang ada pada diri dia. Perspektifnya apa? Perspektifnya itu mengganggu atau tidak? Mengganggu dalam pengertian mengganggu untuk pendidikan yang memerdekakan atau tidak? Sampai yang terakhir yang saya dengar tadi, Mas Toto mengutarakan tentang penggunaan mata pelajaran yang masih bisa dipertanyakan, gitu, yang ditanyakan itu. Kalau saya lebih jauh juga mengatakan, dan tadi saya sudah katakan bahwa dengan perspektifnya itu dia menentukan pengetahuan yang diajarkan. Pada mata pelajaran itu pengetahuan diajarkan, dia sadari betul tidak perspektif itu mengganggu atau tidak ketika dia memilih pengetahuannya pada muridnya, mengganggu dalam pengertian mengganggu kaitannya dengan pendidikan merdeka. Itu yang harus saya pikir yang harus digarisbawahi oleh para guru itu. Kalau mau perspektif yang memerdekakan itu sampai ke tingkat sekolah, dan itu saya lagi bilang melalui guru. Saya pikir itu mungkin, saya tidak tahu. Oke. Mas Bukit, boleh disambung? Ya, saya coba lebih dalam lagi tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar kalau ngambil dari teorinya Habermas, nanti bisa dilacak, nanti saya juga bisa share linknya di chat. Habermas itu ada tiga komponennya. Yang pertama adalah refleksi. Jadi orang yang bisa merdeka belajar itu orang yang bisa merefleksikan soal tujuannya, penting tidaknya tujuannya sudah ditetapkan sebelumnya, pencapaian tujuan tersebut, upaya untuk mencapai tersebut, itu seperti apa. Yang pertama adalah refleksi. Dan setelah refleksi, soal penetapan tujuan dan kemudian kemandirian cara. Ada tiga, refleksi, tujuan, dan mandiri. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mau memastikan merdeka belajar diterapkan di sekolah adalah memberi umpan balik secara berkala yang bermakna kepada guru agar guru bisa merefleksikan praktek-praktek pembelajaran yang dilakukan di kelas dan di sekolahnya. Ini yang sebenarnya tidak berjalan di sistem kita, feedback loop-nya itu tidak jalan. Feedback loop tidak jalan, proses refleksi tidak jalan, sehingga akhirnya susah untuk menuju merdeka belajar. Orang yang nggak reflektif itu orang yang nggak bisa menentukan tujuannya kok. Jadi bagaimana pemerintah menyediakan umpan balik secara berkala dan bermakna untuk membantu guru merefleksikan, memodifikasi, memperbaiki dan mengembangkan praktek pembelajaran di kelas dan di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bukit. Kita ada mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya. Kita ke pertanyaan kedua sebelum terakhir. Bentar, saya pilih dulu. Boleh bertanya? Boleh lewat chat aja ya Pak ya, biar ini kesepakatan di awal tadi supaya lebih tertib. Jadi lewat chat aja. Sebentar. Oke, ini dari Mbak Dita Putih Sarasvati. Ini spesifik untuk Mas Bukit nih. Ini di awal diskusi tadi, ini udah jauh sekali nih ya, jam 8 tadi. Mbak Putih bilang bahwa dalam hal pendekatan saya sepakat dengan Mas Bukit bahwa sebagian besar anak Indonesia ada di sekolah publik. Jadi ya, tapi memang kita harus terus mengevaluasi tujuan pendidikan yang kita inginkan. Jadi sepakat bahwa sekolah publik harus jadi concern, tapi tujuan pendidikan harus dievaluasi. Lalu Mbak Putih menyebutkan bahwa oke, berpihak pada anak jelas, tapi untuk tujuan apa? Nah ini Mas Bukit boleh. Tadi Mas Bukit sempat sebut bahwa oke, ideologi saya berpihak pada anak, terus Mbak Putih menanyakan bahwa tujuannya apa nih berpihak pada anak? Nah boleh Mas Bukit merespon terhadap pertanyaan ini. Silakan Mas Bukit.
tujuan itu jadi sesuatu yang begitu didewakan. Saya tidak. Yang lebih penting justru adalah proses refleksinya. Ya, dan kenyataannya dalam hidup yang namanya tujuan, yang namanya cita-cita itu sesuatu yang dinamis, sesuatu yang terus berubah, terus berkembang. Pertanyaannya adalah ketika berubah itu apakah itu hasil ikut-ikutan orang lain, hasil agitasi orang lain, atau hasil refleksi. Gitu. Jadi kalau ngomong tujuannya siapa dan tujuannya apa dan siapa yang lakukan, ya berpihak pada anak. Ngomongnya adalah bagaimana melibatkan anak untuk merefleksikan, termasuk merefleksikan tujuan anak itu sendiri. Apakah akan fit selama masa persekolahan? Enggak, itu akan bergerak terus. Jadi yang penting dipastikan bukan kebenaran dari tujuan tersebut. Yang perlu dipastikan adalah proses refleksi yang berkala, yang melibatkan murid, yang melibatkan anak. Itu dari yang namanya berpihak pada anak. Oleh siapa ya? Ya pasti melibatkan murid. Oke, terima kasih Mas Bukik. Mungkin karena saya rasa ini udah 5 menit terakhir kalau dalam perjanjian tadi. Setelah ini mungkin boleh kalau ada yang masih mau berdiskusi, nanti mungkin kalau mau di take over moderatornya boleh banget, tapi mungkin di 5 menit terakhir ini setiap narasumber dan penanggap kita boleh kasih wrap up kali ya, bapak-bapak dan kakak-kakak semuanya, tentang apa yang kita bisa simpulkan dari diskusi ini. Mungkin mulai dari Yudis dulu mungkin ya, boleh? Yudis? Oke, tadi banyak banget yang diskusiin ya. Kalau dari aku sebagai anak yang pelaku ya, aku rasa sih dari tadi sebenarnya banyak mendengarkan lebih ke sudut pandang bagaimana pemerintah, bagaimana para guru bisa menjalankan pendidikan merdeka dan apa itu pendidikan merdeka sendiri, tanpa sebenarnya aku nggak tahu ya, kurang banyak melibatkan sebenarnya anak-anak ini gitu, di mana aku nggak tahu, aku berada posisi sebagai seorang yang beruntung yang bisa berdiskusi di sini, tapi aku nggak tahu seberapa banyak anak-anak lain yang sebenarnya juga punya pemikiran-pemikiran ini yang sebenarnya menurutku harusnya dilibatkan karena ini kan masa depan mereka gitu. Dimana kalau dari aku sendiri sih, terutama dalam belajar merdeka ini ya, yang paling penting dari anaknya adalah bisa belajar, caranya belajar supaya habis itu anak bisa mencari makan sendiri, mencari pembelajarannya mereka sendiri, gitu sih dari aku. Terima kasih Yudis, ini poin yang sangat penting lagi bahwa pemerintah, guru, sekolah, semua komunitas sekolah dan pendidikan harus melibatkan anak-anak gitu ya, sebagai bukan objek, bukan peserta tapi subjek dari pendidikan itu sendiri. Habis ini mungkin Mas Bukik boleh lanjut, bisa memberikan kesimpulan atau wrap up dari diskusi yang hari ini kita lakukan. Silakan Mas Bukik. Lagi diskusi di kolom komen ya, lagi seru ya? Halo, ya jadi silakan. Jadi terlepas apakah mau dikatakan sebagai slogan, sebagai tapi alhamdulillah kami sudah menerbitkan buku Merdeka Belajar di Ruang Kelas tahun 2006. Kalau mau belajar lebih lanjut jangan lupa beli bukunya. Ya, itu ngomong soal konsepnya, baik maupun praktek yang sudah dilakukan maupun guru-guru sekolah negeri. Pada dasarnya itu. Jadi yang saya pegang Merdeka Belajar adalah Merdeka Belajar yang memang sudah kami lakukan, kami perkenalkan dalam bentuk berbagai macam kanal. Ya, itulah Merdeka Belajar. Soal Merdeka Belajar jadi slogan oleh pemerintah, ya ayo kita lihat aja apakah akan jadi slogan atau akan jadi implementasi, itu usaha pemerintah. Tapi kemudian jangan sampai gara-gara kemudian itu diadopsi oleh pemerintah terus kemudian kita alergi
yang lain enggak, ya tetap aja terlepas mau dipakai atau nggak dipakai oleh pihak lain, itu yang kami yakini, itu yang kami jalankan. Ketika belajar, refleksi, menetapkan tujuan, mencari cara mandiri dengan melibatkan anak-anak. Jadi memperkuat apa yang dikatakan Yudi tadi, pelibatan murid-murid dalam keseluruhan proses belajar, baik di dalam kelas maupun di sekolah maupun di komunitas, itu memang jadi fondasinya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bukik. Pak Jimmy boleh selanjutnya? Ya, saya kira kita sebenarnya mau kalau bicara tentang merdeka dalam pendidikan, mungkin kita bicara dari tadi sebenarnya mungkin sudah berulang-ulang diutarakan kata ini oleh Mas Toto, itu perspektif sebenarnya. Kita bicara perspektif pendidikan, perspektif pendidikan, kemudian kalau itu yang namanya perspektif pendidikan merdeka, akan turunannya yang merujuk ke yang merdeka itu. Kalau turunannya tidak seperti itu, ya itu bukan perspektif yang pendidikan merdeka. Jadi saya pikir ini yang harus kita lihat kembali. Kita bicara tentang perspektif pendidikan merdeka. Seperti kita lihat apakah semua yang sudah dilakukan kita sekarang ini, mau sekolah, homeschooling, apa sebagainya, itu benar-benar perspektifnya perspektif yang memerdekakan atau tidak. Itu saja. Itu saya pikir ini menjadi bagian dari untuk kita memikirkan kembali perspektif ini. Jadi saya mau garis bawahi ya, semua pendidikan itu bergantung pada perspektifnya. Terserah mau perspektifnya campur-campur atau tidak. Tapi kita karena bicaranya dengan perspektif independen merdeka, itu perspektifnya tentu perspektif merdeka. Buat saya tidak campur-campur, itu jelas perspektif merdeka kan. Tadi saya merujuk misalnya tadi ke Kiai Devantoro, terlepas dari ada kekurangannya, tapi itu rujukannya ke situ. Nanti dari rujukan itu kita lihat apakah harus diperbaiki atau tidak. Tapi saya mau garis bawahi perspektif pendidikan merdeka menjadi poin utama dalam kaitannya dengan memerdekakan manusia. Oke, gini tuh, Mas Bari. Terima kasih banyak Pak Jimmy. Pak Toto mungkin terakhir bisa memberikan simpulannya. Oke, gini. Pendidikan itu kan kalau menurut saya cuma ada dua itu alirannya. Yang pertama adalah aliran reproduksi, artinya ya sudah itu diulang-ulang terus, difotokopi terus sampai tintanya habis dan tulisannya nggak kelihatan. Nah, yang kedua adalah aliran yang memproduksi, artinya memproduksi pengetahuan baru, ya mungkin dengan salah satu upaya refleksi itu sebenarnya supaya tidak mereproduksi sesuatu yang sudah tidak relevan gitu, atau sesuatu yang justru bertentangan dengan dengan perspektif merdekanya itu sebenarnya. Makanya selalu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya melihat selama ini justru lebih banyak reproduksi sebenarnya, belum sampai pada bagaimana memproduksi sesuatu yang baru. Nah, saya tahu bahwa negara ini butuh ada dokter, butuh ada insinyur, butuh ada ahli-ahli dan sebagainya. Tetapi masyarakat luas itu kan tidak semua jadi dokter, tidak harus semua jadi insinyur, tidak harus semua jadi ahli-ahli macam-macam. Nah, yang dengan cara yang kita lakukan selama ini, kalau kita memang kembali pada concern kepada pendidikan yang terutama di bawah negara ini, saya kira yang akan terbuang dari itu adalah untuk masyarakat banyak sebenarnya yang tidak bisa ditampung di situ gitu. Nah, maka menurut saya kenapa kalau memang jargonnya merdeka, kenapa pemerintah sekarang tidak mulai memberlakukan desentralisasi? Umpamanya satu contoh begini, apa sih tugasnya dinas pendidikan di kabupaten dan provinsi gitu? Kan mestinya kurikulum itu yang membuat di antara mereka dengan guru-guru dan sebagainya, dengan konteks di tempatnya masing-masing, dan itu kan tidak dilakukan, sehingga saat ini sebenarnya dinas-dinas pendidikan di tingkat kabupaten bahkan di tingkat provinsi itu sebenarnya hanya sembunyi dari kebijakan-kebijakan pusat. Nah, kalau apalagi kita mau ngomong sekolah yang independen, sekolah yang otonomi, mau di tingkat di tingkat pelayannya, di tingkat pemerintahnya sendiri tidak ada desentralisasi. Saya kira itu mestinya menjadi PR-nya menteri sekarang ini, daripada sekarang akhirnya sibuk di situ. Nah, sekarang kalau
UN itu dibubarkan itu apakah itu karena paradigmanya, karena menganggap memang UN itu sudah nggak ada gunanya? Saya nggak terlalu yakin. Jangan-jangan UN dibubarkan itu hanya karena anggarannya bisa dipakai untuk urusan corona, kira-kira umpamanya bisa seperti itu. Nah, itu kan bukan perspektif menurut saya. Membubarkan UN itu bukan karena menganggap ini sudah nggak layak atau apa, tetapi karena anggarannya bisa dipakai untuk yang lain. Nah, ini satu contoh saja. Nah, karena kita sejak awal kita ngomong merdeka, sebenarnya tidak bisa lepas. Kalau kita ngomong merdeka ya kita ngomong soal paradigma, ngomong soal perspektif. Nah, yang kita sadari bahwa selama ini kita juga terhegemoni oleh berbagai macam hal yang oleh Buki tadi disarankan adanya proses-proses refleksi. Itu sebenarnya kita masih terhegemoni apa tidak sebetulnya, atau kita sudah bisa keluar dari unsur-unsur yang tidak memerdekakan apa tidak. Nah, saya kira itu poin yang paling mendasar sebenarnya di situ. Karena kalau dari tadi kita coba diskusikan, ini ada ranah perspektif, ada ranah paradigma di antara kita aja nggak sama gitu. Lalu lebih banyak ngomong soal metode, lebih banyak ngomong soal praktek sebetulnya. Kira-kira itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Toto. Saya tentu mengapresiasi banyak sekali hal yang harusnya kita dapat dan konsisten sampai akhir acara kita ada 85 orang yang live sekarang. Apa mungkin jaringan pendidikan alternatif dan JPAM perlu mempertimbangkan untuk online terus ya, supaya lebih banyak ya. Ini 85 orang di Google Meet, luar biasa sekali. Terima kasih. Saya mungkin juga akan memberikan kesimpulan dari saya, tentu karena kita ngomongin pendidikan yang memerdekakan, jadi kesimpulan tentu dikembalikan kepada orang masing-masing, karena pasti ada banyak sekali yang sudah dibahas dan setiap orang pasti akan mengcapture atau menangkap bagian-bagian yang berbeda gitu ya. Tapi ini paling tidak yang saya dapatkan gitu ya, dari narasumber kita, dari Mas Bukik tadi di awal sudah membahas tentang bagaimana guru sebagai agen perubahannya, bahwa dengan melalui guru dan implementasi Merdeka Belajar itu salah satu hal yang paling praktis dan paling bisa dilakukan karena resikonya lebih rendah gitu ya. Dan juga tadi ada highlight penting di bagian akhir bahwa refleksi itu jadi sangat penting ketika ngomongin Merdeka Belajar. Ini tadi juga diulang lagi oleh Pak Toto di akhir tadi, bahwa refleksi Merdeka Belajar tanpa refleksi itu bukan Merdeka Belajar, tidak memerdekakan pendidikannya gitu ya. Lalu dari Pak Jimmy kita belajar bahwa masalah pendidikan yang memerdekakan itu bukan masalah yang metode atau hanya cara gitu ya, tapi juga kemerdekaan konteks dan knowledge-nya itu sendiri. Jadi saya tadi highlight sekali bagian itu, bagaimana relasi antara guru, murid dan knowledge itu bisa menjadi relasi yang memerdekakan anak gitu ya. Jadi akhirnya anak-anak bisa menginisiasi proses belajarnya sendiri gitu. Lalu dari Yudis kita belajar bahwa tadi bagian akhir Yudis highlight dengan sangat bold bahwa kalau kita ngomongin pendidikan udah pasti harus ngomongin dan melibatkan anak-anaknya. Jadi mungkin ini bagian yang sering dilupakan oleh banyak institusi pendidikan atau mungkin bahkan pemerintah, untuk melibatkan anak sebagai stakeholders paling penting, sebagai salah satu bagian dari pembuat kebijakan juga gitu, karena mereka yang pada akhirnya merasakan dampak-dampak tersebut. Juga bagaimana murid bisa ternyata jika diberikan ruang bisa secara mandiri mengembangkan kemandirian belajarnya sendiri. Lalu Pak Toto masuk ke dalam level yang lebih dalam bahwa pertarungan ideologinya di level komunitas belum selesai. Kita selalu akan bertarung dan melihat apakah anak-anak itu hanya akan dianggap sebagai output, menyiapkan anak-anak untuk sekedar bisa jadi anak-anak yang produktif setelah lulus dari sekolah. Bukan hanya itu tentu tujuan pendidikan, tapi juga pendidikan yang memerdekakan itu harus membuat manusia merdeka seutuhnya gitu ya, dengan paradigma yang tentu disepakati oleh
komunitas-komunitas masing-masing. Tadi Pak Toto juga udah sempat highlight bahwa kita aja di sini beda-beda paradigmanya gitu. Jadi kesepakatan dalam komunitas itu jadi penting sekali untuk bisa mencapai tujuan dari komunitas tersebut. Walaupun tadi Mas Mufid juga sebut bahwa oke, tujuan itu penting, tapi refleksi itu jadi jauh lebih penting lagi supaya tujuannya juga dinamis. Mungkin itu saja yang saya bisa share gitu ya. Tadi kesimpulannya tentu juga harus dimerdekakan. Setiap Bapak Ibu juga boleh mengambil kesimpulan masing-masing. Boleh share yang didapatkan di sosial media dengan hashtag diskusi JPAM ya. JPAM adalah Jaringan Pendidikan Anak Merdeka. Jangan lupa juga follow Instagramnya Jaringan Pendidikan Anak Merdeka dan Jaringan Pendidikan Alternatif di @jaringan_pendidikan_alternatif dan Facebook page-nya juga di Jaringan Pendidikan Alternatif. Yudis mau promosi bukunya Yudis. Tadi katanya Yudis nitip pesan nih Yudis. Aku tidak ada di sini saat ini, cuman kalau misalkan tertarik untuk melihat bagaimana pembelajaran mandiri, aku sebagai pembelajar mandiri 18 tahun tidak sekolah, bukuku bisa dibeli di Tokopedia, di Shopee, dan juga udah ada e-booknya. Sebentar aku cari linknya, nanti habis ini aku share di chat. Terima kasih. Ya, ini tentu acaranya bukan untuk aku sudah punya bukunya Yudis, bagus untuk beli. Oke, Mas Bukit. Ini bukan acara promosi buku ya, Bapak Ibu ya. Ini kita sharing-sharing referensi aja. Tadi juga Mas Bukit harusnya udah share referensi Merdeka Belajar Giberman ya tadi disebut katanya mau sharing juga. Mungkin boleh di-sharing juga. Jadi ini direkam Bapak Ibu, jadi dari tadi saya lupa juga ngomongnya. Jadi ini semua direkam dan mungkin nanti akan diupload ke YouTube atau Facebooknya Jaringan Pendidikan Alternatif, jadi bisa ditonton ulang sebagai bahan diskusi lebih lanjut di komunitas atau di sekolah atau di gerakan masing-masing gitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas diskusinya selama 2 jam lebih ke belakang, dan moga-moga diskusi akan ada diskusi-diskusi yang lebih lanjut yang mungkin masih akan dilaksanakan secara online. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih semuanya. Foto dulu boleh nggak? Gimana caranya berfoto dulu, Bar? Bisa. Nggak tahu saya caranya, Bu. Kajian boleh dibantu kajian. Usulan kalau mau foto bareng pakai screenshot gimana tuh? Kayaknya nggak muncul semua. Iya sih. Ditampilin Oh, ditampilin semua. chatnya. Kalau pakai ini cuma 4 maksimal kayaknya. Gak apa-apa lah. Ya udah. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di acara-acara selanjutnya. Mohon maaf kekurangan-kekurangannya karena ini pertama kali menggunakan online. Tadi ada masalah PLN dan sebagainya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you. Oke. Sama, terima kasih.